Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Solihah, level 4 SD TK Alabidin Surakarta. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran PAI. Kali ini kita akan belajar materi fikih mandi besar. Apa itu mandi besar? Mandi besar adalah menyiramkan air ke seluruh bagian tubuh. Semua bagian tubuh kita harus terkena air, termasuk di lipatan-lipatan yang sulit terjangkau oleh air itu harus kita basuh ya. Mandi besar itu dilakukan untuk menghilangkan hadas besar. Bagi seorang wanita, hadas besarnya apabila ia menstruasi atau haid. Jadi setelah menstruasi atau haid selesai, maka ia harus melakukan mandi besar. Nah, untuk laki-laki apabila ia tidur dan bermimpi, kemudian ketika bangun ia mengeluarkan sperma atau air mani, maka ia wajib melakukan mandi besar. Ada hal-hal yang wajib dilakukan dalam mandi besar. Yang pertama adalah niat. Jadi kita berniat untuk mandi besar, membersihkan diri dari hadas besar, yaitu misalnya haid atau menstruasi bagi perempuan, atau mimpi basah bagi laki-laki. Kemudian yang kedua, mengguyurkan air ke seluruh tubuh sambil menggosoknya sebisa mungkin ya, dan menuangkan air ke bagian yang susah untuk digosok atau dibasuh sampai kita yakin bahwa air itu sudah membasahi seluruh tubuh kita. Yang terakhir yang wajib dilakukan ketika mandi besar adalah menyela-nyela jari tangan maupun jari kaki. Kemudian menyela-nyela rambut ya. Jadi rambut kita, apalagi bagi wanita yang rambutnya panjang, itu tangannya harus menyela-nyela ke seluruh rambutnya supaya dipastikan air itu masuk ke dan mengenai kulit kepalanya. Seperti itu ya. Termasuk juga bagian pusar ya. Itu harus terkena air. Kalau ada yang wajib, pasti juga ada yang sunnah ya, solihah. Nah, hal-hal yang sunnah dilakukan ketika mandi besar, yang pertama membaca bismillah ya. Jadi ketika membaca bismillah, karena ini berada di dalam kamar mandi, tidak perlu dizahirkan ya, cukup di dalam hati saja ya. Kemudian yang kedua, membasuh dua tangan sebanyak 3 kali. Membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membasuh kemaluan ya. Jadi membersihkan dulu kemaluannya, baru kemudian yang keempat, berwudu dengan sempurna seperti kita hendak ambil air wudu untuk sholat. Kemudian yang kelima, menyiram kepala dengan air sebanyak 3 kali. Ya, menyiram kepala dengan air sebanyak 3 kali dengan menyela-nyela rambut agar kulit kepala kita terkena air. Dan yang terakhir, menyiram seluruh tubuh dengan air dimulai dari bagian yang kanan. Nah, di bagian akhir ini Ustazah akan menerangkan bagaimana caranya melakukan mandi besar. Yang pertama kita mulai dengan berniat dulu ya nak. Niat melakukan mandi besar untuk membersihkan diri dari hadas berupa menstruasi atau haid atau karena mimpi basah ya. Kemudian kita membaca basmalah. Nah, karena ini posisinya sudah di dalam kamar mandi, jadi kita tidak perlu menzahirkan atau mengucapkannya dengan keras ya, basmalahnya ini. Kemudian yang kedua, kita mulai membersihkan kedua telapak tangan kita dulu ya nak. Nah, sebelum kita membersihkan kemaluan, kita membersihkan kedua telapak tangan kita dulu. Baru kemudian membersihkan kemaluan kita atau cebok ya kalau bahasanya kita sehari-hari. Nah, kemudian yang keempat, kita berwudu nak. Kita baru mengambil wudu sempurna ya, seperti halnya kita berwudu ketika kita mau sholat. Baru setelah itu kita mencelupkan kedua tangan kita ke dalam air dan menyela-nyela rambut kepala. Supaya apa tujuannya? Supaya kepala kita, kulit kepala kita itu terkena dengan air ya. Kan di sini harus seluruh tubuh kita terkena air ya. Kemudian membasuh telinga kita juga. Baru setelah itu kita mulai mengguyurkan air ke kepala kita sebanyak 3 guyuran. Dan diutamakan bagian tubuh yang sebelah kanan. Baru kemudian kita mengguyur ke seluruh tubuh kita sampai benar-benar tidak ada bagian tubuh kita yang tidak terkena air.
Biasanya bagian-bagian tubuh yang perlu dipastikan kena air itu adalah pusar ya nak, di pusar karena itu kan ada lekukan ya. Nah, itu harus kita pastikan kena air. Kemudian bagian bawah ketiak ya, itu juga harus terkena air. Bagian lutut, belakang lutut itu juga harus tersentuh air ya. Jadi sela-sela jari, sela-sela kaki ya, itu semuanya harus kita basahi dengan air sambil kita sela-sela. Nah, di sini baru kita harus memastikan dan meyakinkan diri bahwa semua tubuh kita sudah terbasuh dengan sempurna. Seperti itu solihah. Nah, semoga dengan penjelasan ini kalian sudah punya bekal ya untuk mempersiapkan diri nanti jika masa balik itu datang ya. Karena masa balik itu datang ditandai dengan adanya menstruasi bagi wanita atau mimpi basah bagi anak laki-laki. Demikian tadi penjelasan dari Ustazah, semoga bermanfaat. Akhir kata Ustazah pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.